Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel review film Ruang Kepo. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan film lanjutan Transformers yang pertama. Untuk kalian yang belum menonton film pertamanya, silahkan tonton dulu guys. Untuk yang mau aja sih. Film kedua ini berjudul Transformers Revenge of the Fallen yang dirilis pada tahun 2009 lalu. Film ini masih bercerita tentang usaha Decepticon mengincar sumber energi untuk membangun kembali pasukan mereka dan mengambil alih bumi dari umat manusia. Masih disutradarai oleh Michael Bay dan dibintangi oleh Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, dan masih banyak lagi aktor-aktor lainnya. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak alur ceritanya. Dahulu kala, 17.000 tahun sebelum Masehi, ras alien robot pernah ada di bumi. Di suatu tempat, mereka membangun mesin yang begitu besar. Mereka sangat kejam dan tak segan-segan membunuh manusia yang ada di dekatnya. 19.000 tahun kemudian, di Shanghai, China, militer Amerika bekerjasama dengan Autobots membentuk sebuah organisasi militer yang bernama NEST, yang masih memburu sisa-sisa Decepticon di bumi. Ironhead yang ada di sana mendeteksi adanya Decepticon di sana. Dan benar saja, sebuah kendaraan konstruksi berubah menjadi robot yang sangat besar. Dia bernama Demolishor. Demolishor mengamuk dan mencoba kabur. Tidak lama kemudian, Decepticon lain yang bernama Sideways muncul dan mencoba kabur juga. William menyuruh trio RC untuk mengejarnya. Sideways masih berusaha kabur, namun dengan mudahnya Sideswipe membelahnya menjadi dua. Di tempat lain, Demolishor masih berusaha kabur, namun itu tak bertahan lama. Optimus Prime turun tangan dan Demolishor pun akhirnya tumbang. Di saat sekarat, Demolishor berkata bahwa masa kekuasaan manusia akan segera berakhir dan Fallen akan kembali bangkit. Scene berpindah ke Sam. Dia terlihat berkemas-kemas akan pergi kuliah dan tinggal di asrama. Sesaat itu Sam ditelepon oleh Mikaela yang sekarang sudah menjadi kekasihnya. Sam membeli webcam agar mereka berdua bisa berkomunikasi selama di asrama. Sam kemudian memeriksa jaket lamanya yang dia gunakan melawan Decepticon 2 tahun lalu. Saat diperiksa, dia melihat pecahan Allspark terjatuh dari jaketnya. Sam mengambilnya dan tiba-tiba sesuatu merasuki pikiran Sam. Pecahan itu bereaksi dan jatuh menembus lantai hingga ke dapur. Energinya pun membuat peralatan dapur menjadi robot Decepticon yang jahat. Sam kemudian memanggil Bumblebee. Bumblebee langsung menghabisi robot-robot kecil itu, namun hal itu membuat rumah Sam hancur sebagian. Mika yang menyadari ada yang tidak beres kemudian datang ke rumah Sam. Sam menyuruh Mika agar menyimpan pecahan Allspark kepadanya. Sam berkata kepada Bumblebee bahwa dia akan mengirim Bumblebee ke pangkalan militer dan bergabung bersama Optimus di sana. Bumblebee tidak mau berpisah dengan Sam, sampai terlihat menangis. Sam ingin berkuliah dengan tenang. Sam pun berangkat diantar oleh ayah dan ibunya. Di atas atmosfer bumi, robot Decepticon yang bernama Soundwave memerintah robot kecil untuk mengikuti Mika. Di tempat lain, pasukan NEST kini sampai di markas mereka yang berada di Diego Garcia. Sesampainya di sana, dua buah Autobots terlihat men-scan mobil baru dan berubah menyerupainya. Di markas itu, William ditemui oleh penasihat presiden yang bernama Galloway. Sementara itu, di atas atmosfer, Soundwave menghack satelit milik militer Amerika dan mendengarkan seluruh percakapan yang ada di sana. Di bawah, Galloway kesal karena menurutnya kekacauan yang masih terjadi di bumi disebabkan karena keberadaan Optimus dan yang lainnya. Galloway menjelaskan kalau kuburan Megatron di palung laut yang dalam dijaga oleh militer dan kapal selam. Sementara pecahan Allspark yang tersisa disimpan di pangkalan militer dengan penjagaan yang ketat. Dan sudah tidak lagi dibutuhkan para bantuan Autobots. Namun percakapan itu didengar oleh Soundwave yang mengetahui tubuh Megatron dan pecahan Allspark. Soundwave kemudian menyuruh Decepticon yang ada di bumi untuk bergerak. Sementara itu, Sam dan keluarganya sampai di asrama kampus. Sam bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Leo. Malam harinya, Soundwave mengirim robot macan yang bernama Ravage untuk mencari pecahan Allspark yang disimpan militer Amerika. Robot itu memasukkan ribuan kelereng kecil melalui lubang udara. Kelereng itu bergabung menjadi sebuah robot kecil. Robot kecil itu mencuri pecahan Allspark tersebut. Pasukan penjaga yang menyadari semua itu langsung mengejar robot-robot itu, namun itu hanya sia-sia.
Di tempat lain, Sam diajak ke pesta penerimaan mahasiswa baru. Sam sebenarnya tidak mau ikut karena dia akan video call dengan Mika. Tiba-tiba, Sam melihat simbol-simbol aneh lalu menggambarnya di meja. Hal itu dilihat oleh seorang wanita yang bernama Alice. Alice sepertinya tertarik dengan Sam sampai merayunya. Sementara itu, Mika masih menunggu Sam yang tak kunjung menghubunginya. Sam dijemput oleh Bumblebee di luar karena ada urusan penting mendadak. Dia dibawa menemui Optimus Prime secara rahasia. Optimus mengatakan bahwa para pemimpin dunia menginginkan para Autobots untuk pergi karena mereka berpikir keberadaannya hanya akan memancing Decepticon ke bumi. Optimus meminta bantuan Sam sebagai manusia yang mereka kenal untuk menyuarakan kalau yang pemimpin dia pikirkan itu salah. Sam menjawab bahwa dia tidak mau ikut campur urusan ini lagi. Sam juga hanya manusia biasa. Bantuannya mungkin tidak berarti sama sekali. Di tempat lain, di Laut Atlantik, 5 robot Decepticon terjun dari kapal menuju palung yang paling dalam. Di sana, mereka menemukan jasad Megatron dan menggabungkannya dengan pecahan Allspark yang sebelumnya telah dicuri. Megatron pun bangkit dan terbang keluar angkasa menuju salah satu bulan di planet Saturnus. Di sana, terdapat markas besar Decepticon. Di dalam, Megatron menemui pimpinannya yang bernama The Fallen. Megatron berkata bahwa pecahan Allspark telah hancur. Fallen menjawab bahwa Allspark hanya sebuah wadah kubus saja. Kekuatan dan pengetahuannya tidak akan bisa dihancurkan. Fallen menjelaskan bahwa kode pengetahuan yang berisi kunci untuk menyelamatkan ras alien robot sudah masuk ke otak Sam Witwicky. Fallen menyuruh Megatron untuk mengambil informasi yang ada di otak Sam sekaligus menghabisi Optimus Prime. Lalu Fallen akan kembali ke bumi dan melanjutkan misi terdahulunya yang sempat gagal. Kembali ke Sam di suatu kelas, terjadi hal aneh dengan Sam. Pikirannya membuat dia bisa membaca buku astronomi dengan sangat cepat. Dia menyanggah pertanyaan dosennya hingga membuatnya diusir dari kelas. Di luar, Sam menelpon Mika dan menceritakan kondisi anehnya saat ini. Sam mengalami hal yang sama seperti kakeknya dahulu. Sementara itu, robot kecil Decepticon yang mengikuti Mika tadi mulai mencari pecahan Allspark di brankas. Mika yang mengetahuinya langsung membakar salah satu matanya dan memasukkannya ke dalam kotak. Mika yang kebingungan langsung menyusul Sam ke asramanya. Di dalam kamar, sambil kesurupan, Sam menggambar simbol-simbol aneh di seluruh dinding gambarnya. Di tempat lain, para Autobots bergerak karena mereka mendeteksi kehadiran Decepticon. Di dalam kamar, Sam ditemui Alice. Alice terus mencoba merayu Sam. Sementara itu, Mika yang sudah sampai di depan kamar Sam, Mika yang melihat Sam sedang bermesraan pun langsung pergi. Ketika Sam mengejar Mika, dari belakang dia dililit oleh Alice. Ternyata Alice merupakan perwujudan robot Decepticon yang jahat. Mika dan Leo yang melihatnya kemudian ikut berlari. Robot itu terus mengejar Sam hingga naik ke atas mobil. Tanpa pikir panjang, Mika langsung menabrakkan mobilnya dan kemudian robot itu tewas. Tidak lama kemudian mobil mereka diangkat oleh sebuah helikopter. Helikopter itu membawanya ke sebuah gudang bekas. Ternyata di dalamnya sudah ada Megatron dan Starscream. Mereka memasukkan robot kecil ke kepala Sam. Robot itu langsung mengeluarkan proyeksi simbol-simbol aneh dari kepala Sam. Di saat robot itu akan membedah kepala Sam, tiba-tiba muncul Optimus dan Bumblebee, kemudian mereka kabur hingga ke hutan. Di sana, Optimus dikeroyok oleh para Decepticon sampai saatnya Optimus ditusuk dari belakang dan kemudian Optimus pun tewas di tempat. Fallen yang menyadari bahwa Prime terakhir telah tewas, kemudian bangkit dan berencana akan menuju bumi. Di saat Megatron mengejar Sam, para Autobots yang lain melindunginya hingga memukul mundur Megatron. Beberapa saat kemudian, terlihat 4 meteor jatuh ke bumi. Di atas, Soundwave melacak keberadaan orang tua Sam melalui sinyal telepon. Sementara itu, meteor-meteor yang jatuh tadi adalah para Decepticon, termasuk Fallen. Di tempat lain, ternyata orang tua Sam juga ditangkap oleh Decepticon. Para Decepticon mensabotase siaran TV di seluruh dunia. Mereka ingin Sam diserahkan kepadanya atau bumi akan dihancurkan. Hal ini membuat FBI, CIA, Polsek, Polres, Satpam, serta Satpol PP mencarinya. Sementara itu, jasad Optimus dan para Autobots yang lain sampai di pangkalan militer Amerika. Lalu Galloway datang dan ingin operasi para Autobots dihentikan. Galloway ingin para Autobots dibawa ke pangkalan Nest dan menunggu perintah selanjutnya. Di tempat lain, Sam menanyakan arti simbol-simbol yang ada di kepalanya kepada Bumblebee dan yang lainnya.
Skids menjawab bahwa itu berasal dari bahasa bangsa Cybertron kuno yang dia sendiri tidak memahaminya sama sekali. Leo kemudian mengajak Sam untuk menemui teman yang bernama Robo Warrior. Dia mempunyai informasi lengkap mengenai bangsa alien robot. Setelah ditemui, ternyata orang itu adalah Simon, mantan anggota Sector 7. Sam meminta bantuan Simon tentang gambaran simbol aneh yang muncul di otaknya. Simon lalu membawanya ke sebuah ruangan rahasia. Simon mengetahui bahwa bangsa alien robot ribuan tahun lalu sudah pernah datang ke bumi. Simon juga memberitahu hasil bukti penelitiannya selama bertahun-tahun. Robot-robot kuno itu pasti masih ada di suatu tempat dan bersembunyi. Mika kemudian mengambil kotak miliknya dan mengeluarkan robot kecil Decepticon yang tadi. Robot itu juga ternyata tidak bisa membaca bahasa kuno bangsa Cybertron itu. Tetapi dia mengenali robot-robot kuno yang ada di gambar itu. Robot kecil itu kemudian menunjukkan persembunyian para robot kuno tersebut. Simon kemudian mengajak Sam menemui robot kuno yang paling dekat. Mereka kemudian menuju museum luar angkasa yang terletak di Washington. Mereka semua kemudian menyamar dan menyelinap masuk ke dalam museum. Di dalam, Sam mengeluarkan pecahan Allspark dan mengarahkannya ke berbagai pesawat di sana. Robot kecil itu mengarahkannya ke sebuah pesawat aneh di sana. Allspark langsung tersedot ke pesawat tersebut dan langsung bereaksi. Tak disangka, Sam dan Mika melihat lambang Decepticon di pesawat itu. Mereka pun panik. Setelah bangkit, robot itu bernama Jetfire yang sudah sangat tua. Jetfire menjelaskan bahwa sebelumnya dia adalah Decepticon, namun beralih pihak membela Autobots karena keputusan pribadi. Robot kecil itu juga kini beralih pihak kepada Autobots karena tergoda dengan kecantikan Mika. Sam kemudian menggambar simbol-simbol aneh itu kepada Jetfire. Dia mengenal simbol-simbol itu yang mengarahnya ke sebuah dagger stick. Dia dulunya bekerja dengan Valen untuk mencarinya. Jetfire kemudian membawa mereka berteleportasi ke sebuah tempat. Ternyata Jetfire membawa mereka ke Mesir. Jetfire menjelaskan bahwa bumi dahulu kala pernah dikunjungi oleh leluhur ras Cybertron. Mereka dalam misi untuk memanen energon. Karena tanpa energon, ras Cybertron akan berkarat dan binasa. Dahulu, para pemimpin ras Cybertron yang berjumlah 7 Prime dikirim ke seluruh penjuru dunia untuk mencari matahari yang cocok dan dipanen energonnya. Para Prime memiliki satu aturan, jangan pernah menghancurkan planet yang memiliki kehidupan di dalamnya. Hingga salah satu dari mereka melanggar aturan. Dia adalah The Fallen. Fallen ingin menghancurkan ras manusia dan menyalakan mesin pemanen energon matahari. Mesin itu dinyalakan dengan sebuah kunci yang bernama Matrix of Leadership. Lalu 6 Prime yang lain mencoba mencegah aksi Fallen. Sebuah pertempuran besar terjadi memperebutkan Matrix. Para Prime mengalahkan Fallen dan menyimpan Matrix di tempat tersembunyi. Fallen mengetahui mesin pemanen energon, namun dia tidak tahu di mana letak Matrix. Sam menjelaskan bahwa dia mengenal salah satu Prime. Dia adalah Optimus Prime. Namun kini dia telah tewas. Jetfire berkata bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Fallen selain seorang Prime. Sam bertanya apakah Matrix itu bisa membangkitkan lagi Optimus Prime yang telah tiada. Jetfire menjawab bahwa Matrix bisa saja menghidupkan kembali Optimus. Lalu Jetfire memberitahu lokasi Matrix. Saat fajar menyinari Dagger Step, 3 raja akan memperlihatkan pintunya. Sam dan yang lainnya pun bergegas pergi. Simon membawa mereka ke Teluk Akoba, di mana bangsa Sumeria kuno menyebutnya The Dagger Step. Di pangkalan, jasad Optimus dan Autobots yang lain dimasukkan ke sebuah pesawat untuk dibawa kembali ke Diego Garcia. Tidak lama kemudian, William mendapat telepon dari Simon. Dia mengatakan bahwa Optimus bisa dihidupkan kembali. Simon kemudian menyuruhnya untuk ke sana. Simon juga memberitahu titik koordinat lokasi Dagger Step. Kembali ke Sam, di tengah perjalanannya mereka sempat dihadang oleh pos pemeriksaan yang memiliki kamera pengawas CCTV. Hal itu membuat Soundwave yang meretas satelit mengetahui mereka. Soundwave kemudian memberitahu Decepticon yang lain. Starscream pun langsung menuju ke lokasi. Malam harinya, Sam menyadari sesuatu. Dia menunjukkan 3 bintang Orion yang disebut juga 3 raja. Kalau dari Dagger Step, 3 bintang itu menuju ke arah Petra di Yordania. Mereka pun langsung bergegas ke sana. Di tempat lain, William yang memberi kabar kepada Menteri Pertahanan untuk membawa Autobots yang tadinya akan dibawa ke Diego Garcia, malah membawanya ke koordinat lokasi yang Simon beritahu sebelumnya. Para petinggi militer pun bersiap-siap karena dia menyangka bahwa pasti akan ada sesuatu setelah ini.
Sementara itu, Sam dan yang lainnya sampai di sebuah lokasi yang sangat menakjubkan. Mereka pun memasukinya, namun di dalam tidak ada apa-apa. Di saat mereka putus asa, Mudlab dan Skids bertengkar hingga salah satu sisi tembok retak. Ketika dibongkar, benar saja. Di dalam terdapat jasad para Prime terdahulu. Dan di tengah-tengahnya, dia menemukan Matrix yang selama ini mereka cari. Saat diangkat, Matrix itu malah berubah menjadi debu. Sam yakin bahwa ini masih berguna dan memasukkannya ke dalam kaos kakinya. Tak jauh dari lokasi tersebut, jasad Optimus dan Autobots lain pun sampai di tempat yang sudah ditentukan. William menembakkan flare gun agar Sam dan yang lainnya tahu posisi mereka di sana. Sam pun bergegas ke sana, namun mereka malah ditembaki oleh Starscream. Mereka kemudian berpencar. Bumblebee mengalihkan Starscream. Sam dan Mika berjalan kaki menuju jasad Optimus, sedangkan Simon, Leo, Skid, dan Mudlab mengecoh para Decepticon. Di atas, Starscream memutus jaringan yang membuat para militer di sana tidak bisa berkomunikasi. Pimpinan militer yang ada di pusat kemudian mengirim pesawat pengintai untuk memeriksa apa yang telah terjadi. Sesaat kemudian, datang belasan meteor di tempat lokasi militer berada. Itu adalah para Decepticon. Para militer dan Autobots pun bersiap-siap. Di tempat lain, Simon bersembunyi. Mereka dikepung oleh beberapa kendaraan berat yang berlogo Decepticon. Kendaraan berat itu lalu bergabung menjadi satu robot besar yang bernama Devastator. Di tempat lain, Sam dan Mika sedang bersembunyi dari sergapan para Decepticon yang lain. Persembunyian mereka akhirnya diketahui. Sam dan Mika pun berlari ke sana kemari menghindari kejaran para Decepticon. Sementara itu, Devastator yang mengamuk menyedot semua yang ada di hadapannya. Kembali ke Sam, salah satu Decepticon ternyata membawa orang tua Sam sebagai tahanan. Dari belakang, Bumblebee datang menghabisi mereka semua. Sam pun lolos. Sam menyuruh orang tuanya pergi bersama Bumblebee, sedangkan Sam akan melanjutkan misinya menghidupkan kembali Optimus Prime. Pusat komando melihat peperangan hebat melalui pesawat mengintai. Mereka pun langsung mengirim bantuan ke sana. Di tempat lain, robot besar Devastator bergerak menuju puncak piramida. Di bawahnya, Simon menelpon sebuah kapal induk dan memberitahu di lokasinya ada sebuah robot besar raksasa yang akan menghancurkan dunia. Di lokasi pertempuran, bala bantuan pun akhirnya tiba. Mereka semua pun berperang melawan Decepticon. Mereka menggempur Decepticon dari darat maupun udara. William yang melihat Sam langsung memberi lokasi jasad Optimus. Jetfire datang untuk membantu. Muncul robot Decepticon berbentuk kalajengking menghajar Jetfire. Jetfire memukul robot itu sampai tewas. Namun luka yang dialaminya membuatnya tidak mampu bangkit lagi. Di atas piramida, Devastator membongkar puncak piramida di mana di dalamnya ada mesin penambang energon matahari. Dari laut, senjata penghancur ditembakkan dan tepat mengenai Devastator hingga tumbang. Kembali ke Sam, ketika Sam berlari dari belakang, Megatron mengejarnya dan menembaknya hingga Sam terlempar dan sekarat. Megatron kemudian bisa dipukul mundur oleh militer yang ada di sana. Para medis mencoba menyadarkan Sam, namun Sam tak bergerak sedikit pun. Di dalam alam bawah sadarnya, Sam ditemui oleh para Prime terdahulu. Mereka melihat perjuangan Sam untuk keturunan terakhir mereka yang bernama Optimus Prime, yang penuh dengan keberanian dan pengorbanan. Para Prime kemudian menganugerahkan Matrix of Leadership kepada Sam. Sam pun terbangun dan langsung menancapkannya ke dada Optimus. Optimus pun kembali sadar. Tiba-tiba muncul Valen mengambil Matrix miliknya itu lagi dan pergi ke puncak piramida untuk menghidupkan kembali mesin pemanen energon di sana. Kini serangan diarahkan ke puncak piramida. Menyadari satu-satunya orang yang bisa menghentikan aksi Valen adalah sang Prime, Jetfire menggabungkan tubuhnya untuk digabungkan dengan Optimus. Optimus langsung melesat ke puncak piramida. Dengan satu tembakan, Optimus langsung menghancurkan mesin pemanen energon. Optimus kemudian dengan mudah dia menghancurkan Megatron sekaligus Valen dengan kekuatannya. Dari kejauhan, Megatron dan Starscream yang melihatnya kemudian kabur. Untuk kedua kalinya,
bumi bisa diselamatkan oleh para Autobot beserta semua orang yang ikut menghentikan aksi Decepticon kali ini. Dan film pun selesai. Oke, mungkin itu saja alur cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata mengenai penyampaian alur ceritanya. Jangan kemana-mana karena kita akan merangkum alur cerita film lanjutannya nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.